Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan opsi ya terkait dengan ujian praktik informatika yang sempat tertunda beberapa waktu lalu. Nah, jadi kita memiliki beberapa opsi. Yang pertama, sudah saya katakan kemarin bahwa kita akan memilih satu dari dua opsi. Yang pertama adalah membuat video tutorial terkait penggunaan aplikasi perkantoran ya. Yang dalam hal ini adalah spreadsheet atau Google Spreadsheet ya. Aplikasi pengolah lembar kerja. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah teman-teman tinggal menginstal terlebih dahulu ya aplikasi yang namanya Google Spreadsheet. Coba kita cari ya di Play Store Google Spreadsheet. Seperti ini teman-teman. Spreadsheet, cari aja spreadsheet, nanti ada aplikasi yang namanya Google Spreadsheet. Nanti teman-teman tinggal pilih aja ya. Nanti ketika sudah diinstal bisa teman-teman buka, lalu nanti kita login dengan akun Gmail masing-masing. Gitu ya teman-teman ya. Di sini saya udah install ya. Saya sudah menggunakan spreadsheet ini lebih dari 5 tahun ya. Lalu hal yang paling pertama harus kita lakukan adalah membuat halaman baru ya. Kalau di Excel itu blank dokumen ya, atau blank spreadsheet ya. Jadi kita membuat halaman kosong yang baru gitu ya. Dalam hal ini misalkan saya ingin menjelaskan 3 rumus terkait dengan rumus perhitungan ya. Contohnya misalkan sum atau rumus min, rumus max, rumus if. 4 ya berarti ya. Oke, 4 deh ya, boleh. Ya, misalkan di sini ada nama siswa. Ya, ada nama siswa. Terus ada nilai IPA. Nilai matematika. Ya, yang pertama misalkan namanya Budi. Terus nilai IPA-nya 70. Lalu nilai matematikanya 62. Terus ada lagi namanya Anissa. Nilai IPA-nya 77. Nilai matematikanya 30. Terus ada lagi yang namanya siswa Diana. Si Diana ini nilainya 100 untuk IPA dan 50 untuk matematika ya. Bagaimana menggunakan rumus yang pertama ya, rumus sum terlebih dahulu ya. Misalkan kita di sini membuat kolom total nilai ya, kolom total nilai. Penggunaan rumus sum ini yang pertama kita tentunya perlu memasukkan rumusnya ya. Kita masukkan sama dengan, lalu sum. Nah, komponen yang ada di dalam sum ini perlu kita masukkan mana baris data yang ingin kita jumlahkan, yaitu nilai IPA dan matematika dari baris B2 sel B2 sampai sel C2 gitu ya. Jadi saya tuliskan di sini B2 ya, titik 2 ya, atau sampai C2. Oke ya. Lalu kita checklist. Sudah ya, muncul. Berarti nilai si Budi, total nilai si Budi adalah 132. Nah, cara melakukan copy terhadap baris selanjutnya adalah sebagai berikut ya. Kita salin, lalu kita blok semuanya, lalu tinggal kita tempel. Nah, karena ini adalah fungsi relatif ya, maka
rumusnya akan mengikuti daripada baris yang kita pilih, gitu ya. Kalau kita lihat di sini sum B2C2, terus di sini sum B3C3, lalu di sini sum B4C4. Ini untuk total nilai ya teman-teman. Inilah cara untuk menggunakan rumus sum di dalam Google Spreadsheet atau aplikasi pengolah lembar kerja, gitu ya. Lalu yang kedua, tadi saya bilang rumus min ya. Berarti kita mau mencari nilai minimal dari baris data yang ada. Contohnya nilai IPA nih. Ya, nilai IPA itu yang paling kecil berapa? Coba kita cari menggunakan rumus min ya. Sama dengan min min baris datanya kita masukkan teman-teman. Dari sini dari B2 hingga B4. B2 titik 2 B4. Checklist. Oke, di sini sudah muncul ya. Nilai minimal adalah 70. Yang mana nilai 70 itu adalah nilai si Budi. Ini adalah cara untuk menggunakan rumus min di dalam pengolah lembar kerja. Lalu nilai matematikanya dan total nilai bagaimana? Sama seperti tadi ya, berarti tinggal kita kopikan saja, salin ya, copy itu salin, lalu kita geser atau blok data yang ingin kita pilih, lalu tinggal melakukan tempel saja ya. Nilai 30 adalah nilai terkecil dari matematika dan total nilai paling kecil adalah 107. Oke ya, kita sudah menggunakan rumus min ya. Lalu kita gunakan juga rumus max teman-teman ya. Kita cari nilai maksimalnya ya, nilai maksimal atau nilai tertinggi gitu ya, boleh ya. Ini bisa kita ganti juga nih, nilai terendah gitu ya, terendah. Sama ya seperti min, kita hanya mengubah rumusnya saja. Sama dengan berarti max ya, max. Lalu kita blok baris datanya. Kita blok baris datanya yang mana datanya adalah B2 hingga B4. B2 titik 2 B4. Oke ya, 100 ya. Jadi nilai terbesar atau nilai tertinggi daripada baris ini adalah 100. Lalu kita lakukan hal yang serupa dengan nilai matematika dan total nilai. Ya, kita tinggal blok saja barisnya, lalu kita tempel. Simpel ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu menuliskan ulang rumus yang tadi ya, karena ini sifatnya rumus relatif, maka dia akan mengikuti baris yang sudah kita pilih atau kolom yang sudah kita pilih. Gitu ya. Beda cerita nanti kalau misalkan kita menerapkan fungsi absolut gitu ya. Oke. Apalagi teman-teman, rumus sum sudah, rumus min max ya sudah. Lalu yang terakhir tadi saya bilang apa? Rumus if atau rumus logika ya. Ya, di sini saya mau kalau misalkan jumlah nilainya itu kurang dari 140 ya, berarti siswa tersebut tidak lulus gitu ya. Berarti kan kalau 140 dibagi 2 70 teman-teman. Jadi kita akan menerapkan KKM 70 contohnya ya. Jadi siswa-siswi yang nilainya atau jumlah nilainya itu kurang daripada 140 tidak dikatakan bahwa dia adalah lulus gitu ya. Bagaimana caranya? Tentunya kita menggunakan rumus if yang baru saja kita sebutkan tadi ya. Kita tuliskan di sini statusnya ya. Kita buat kolom status, lalu di sini kita perlu memasukkan rumus if-nya dulu teman-teman ya, sama dengan if ya, simple ya, cuma 2 huruf saja, namun di dalamnya kita perlu memasukkan ekspresi logika ya. Ekspresi logika ini tentunya memerlukan logika kita untuk berpikir ya, kita mau apa, kita mau outputnya sebagai apa gitu ya. Kalau di sini ya kita mau
semua siswa yang nilainya di bawah 140 ya, total nilainya di bawah 140, maka kita katakan gagal. Tapi kalau di atas 140 atau lain daripada itu, maka kita katakan lulus gitu ya. Gimana caranya? Tinggal kita ketikkan di sini teman-teman. Kalau total nilai ya, total nilai dalam hal ini adalah kita tandai selnya total nilai ada di mana ya. Untuk baris yang kedua ini total nilai ada di D2 gitu ya. If D2 ya, kalau D2 ini apa? Kurang dari ya. Ini kan kurang dari seperti ini teman-teman ya. Kurang dari 140, maka apa yang akan kita lakukan? Menuliskan di dalamnya gagal gitu ya. Selain daripada itu, lulus. Sudah? Teman-teman tolong diperhatikan ya. Cara membacanya seperti ini teman-teman. If, jika D2 ya, D2 dalam hal ini adalah 132 ini kurang dari 140, maka tulis gagal ya. Kalau benar ternyata 132 ini kurang dari 140, maka katakan gagal. Kalau tidak, maka katakan lulus. Kira-kira benar nggak teman-teman? 132 itu lebih kecil daripada 140. Benar ya? Berarti status apa yang kira-kira nanti akan ditampilkan? Tentunya adalah gagal ya teman-teman ya. Oke, kita coba ya, kita buktikan ya. If D2 kurang dari 140, yang mana dalam hal ini adalah true atau benar, maka tuliskan gagal. Selain daripada itu, maka tuliskan lulus gitu ya. Langsung ya. Tertulis di sana gagal. Lalu kita copy. Tarik ke bawah. Sampai sini ya berarti ya. Kita tempel. Oke, jadi dari siswa yang ada di sini, yang lulus itu cuma satu, teman-teman. Karena dalam rumus if tadi kita mensyaratkan siswa yang memiliki nilai atau memiliki total nilai 140 itu bisa dikatakan lulus ya. Jadi di sini cuma satu yang melampaui daripada nilai 140. Siapa? Diana teman-teman ya. Ada si Diana dengan total nilai 150 yang lulus. Selain daripada itu gagal. Kenapa? Karena kita menuliskan rumus tadi cuma 104 di atas 140 atau 140 saja yang lulus. Selain daripada itu kita katakan gagal. Gitu ya teman-teman ya. Ya semoga tutorial kali ini bisa membantu teman-teman semua dalam menggunakan rumus dasar ya dalam pengolahan lembar kerja yang nantinya harapannya teman-teman bisa implementasikan di dalam kehidupan teman-teman semuanya. Cukup sekian mungkin dari saya atas tutorial ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.